Dan sini bang. Sebentar dulu yang ini. Bapak dari Muri. Tahan tengah, tahan tengah. Ya, sini dulu Pak. Lihat sini dulu Pak, ada panitia. Untuk dua juga. Ya dapat. Museum Rekor Dunia Indonesia, Piagam Rekor Indonesia nomor 9570 garis miring Lihat ke atas bang. R.Nuri Iya. garis miring 7 Romawi garis miring 2020 dicatatkan atas rekor siaran langsung penyembelihan hewan kurban dari tempat ibadah yang terbanyak dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama, Putra Siregar. Saya ingin ucapkan terima kasih. Lalu tentang rekor Muri ini sebenarnya bukan ini prioritas utamanya, ya. Tapi di mana saya melihat banyak sekali ya kemiskinan, ya banyak sekali ekonomi yang benar-benar merosot drastis, sehingga saya ingin bagaimana di Idul Adha ini orang-orang tetap bisa bergembira, ya tetap bisa makan daging, gitu. Tapi dari tim ingin sekali membuat rekor Muri di mana nantinya bisa menginspirasi lah masyarakat untuk lebih bergerilya ya, apalagi untuk ibadah seperti itu. Nah, alhamdulillahnya lagi karena kita mencetuskan akan rekor Muri ini malah di situ banyak banget cobaannya, banyak ya, istilahnya juga banyak lumayan kayak gitu. Tapi alhamdulillah hari ini berjalan dengan baik, lancar. Berapa korban? Tadi awalnya 100, tapi ternyata masjid-masjid dan rumah ibadah yang daftar tuh banyak banget. Akhirnya saya bilang ya udah 350. Nah setelah itu ternyata tetap kurang. Akhirnya jadi 404 ekor hewan kurban. Ngeluarin berapa tuh bang? Kalau biayanya waktu? Biayanya kebetulan saya nggak ngitung. Iya, tapi saya bisa hitung kalkulasikan itu sekitar. Kisarannya berapa? Kisaran ya, Iya. Sekitar. Berapa ya mas? 4M ya? Lebih hampir 6M. Iya, hampir. Pribadi. Tadinya saya mau uang di kita bisa kan masih banyak tuh, banyak banget ya. Karena baru saya gunakan sedikit karena lain-lain untuk sembako dan sebagainya selama ini masih pribadi. Sebenarnya di sebelum pandemi saya juga sering kok melakukan seperti ini, tapi di pandemi saya memang all out banget ya, karena memang banyak yang butuh bantuan, sehingga saya benar-benar ingin berjuang lah, ya memperjuangkan banyak orang, banyak bisa memberi manfaat kepada banyak orang, dan akhirnya uang kita bisa ternyata nggak bisa kalau untuk hewan kurban, jadi makanya saya dari uang kantong pribadi. Gimana aja dan gimana prosesnya akhirnya sampai terpilih berapa masjid? Nah, ini prosesnya saya langsung bentuk tim, ya, karena saya menyadari banyak sekali kan tugas yang harus saya kerjakan juga selain pandemi ini. Saya bentuk tim, lalu kebetulan kita kan punya jaringan, yaitu punya toko hampir di seluruh Indonesia, ya, baik franchise. Dan masjid sendiri seperti apa dari Mas Putra? Pemilihan masjidnya pertama kita punya tim untuk melihat, ya, apakah masjid tersebut sudah banyak belum yang kurban. Kalau ternyata laporan dari ketua masjid ataupun dari panitia masjid belum ada atau tidak mencukupi atau hampir semua masjid, hampir semua masjid kita lihat pokoknya lebih rendah tingkat hewan kurban daripada tahun kemarin. Skalanya nasional atau Jakarta aja Pak? Senasional, lokasinya ada di Bandung, Tangerang, Medan, di Batam, di mana lagi? Surabaya, Pekanbaru, Padang, Makassar, Samarinda, hampir di seluruh Indonesia. Selain masjid-masjid juga dititipin ke penjagalan nggak sih atau seperti apa? Oh, saya ada juga ke pondok pesantren, ya, rumah tahfiz, seperti itu. Bang, itu 404 hewan kurban, sapinya berapa, kambingnya berapa Bang? Oke, untuk sapinya 183, untuk kambingnya 220, dan untuk untanya 1. Ada unta untuk Palestina. Oh, unta di Palestina. Itu daerah pembagian hewan kurban itu rata apa random?
Untuk pembagian hewan kurbannya biasanya kita data sesuai kakak. Jadi misalnya kita lebih ke kaum duafa. Pembagiannya lebih ke kaum duafa. Bang, satu unta di Palestina ada alasannya kan? Kebetulan selama pandemi kemarin saya bekerja sama organisasi Syam. Jadi Syam mengatakan bahwa di Palestina itu untuk kurban juga sangat kurang tahun ini, sehingga saya memutuskan untuk kurban juga di Palestina. Untuk ojek terlibat Nah, untuk tukang ojek, tadinya saya kan punya program setiap hari berbagi uang pada ojek yang mangkal, ojek online, bagi-bagi uang. Seperti mereka mangkal saya kasih uang, saya kasih nasi kotak gitu. Tapi ketika saya upload seperti itu terus menerus, banyak juga yang komplain bahwa warga negara Indonesia bukan tukang ojek aja gitu. Iya, jadi komplain. Tetap saya berubah konsepnya hampir setiap hari. Lalu saya memikir bagaimana saya bisa menciptakan muamalah, ya, dimana ojek online-nya bukan hanya dikasih, tapi mereka ada ikhtiarnya juga. Akhirnya saya rangkul. Kemarin saya buat daftar siapapun ojek yang ingin bekerja sama bisa langsung isi formulirnya. Dan alhamdulillah tadinya yang mau 650 ojek jadi 999 ojek pangkalan dan ojek online. Yang paling sulit itu izin keramaiannya di saat pandemi seperti ini. Jadi kita benar-benar mesti struktur banget 100 ojek buat pasang. Imbalan yang diterima dari abang untuk tukang ojeknya apa? Imbalan yang diterima 1 gua kostum, 1 kilogram daging, makan siang, serta uang fee pengantaran. Oh iya. Nah, Bang ini kan masa pandemi, Bang, maksudnya Abang berani, Bang, itu sampai detik ini pun berani untuk ngelontorin dana yang bisa dibilang kan nggak sedikit nih, Bang. Sedangkan di masa pandemi ini kita tahu semuanya serba sulit. Maksudnya nggak ada pertimbangan gitu, Bang. Maksudnya takut ya orang beramal kan pastinya nggak takut kekurangan lah ya. Ada pertimbangan khusus nggak sih? Pertimbangan khususnya pertama karena saya sangat mengerti ya bahwa kesuksesan itu bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar. Jadi kunci suksesnya memang sedekah. Iya, awalnya saya nggak pernah kurban. 7 tahun lalu saya cuma kurban 1 ekor kambing. Baru 6 tahun berikutnya jadi 5 kambing 1 sapi. Berikutnya jadi 10 sapi, 15 kambing. Tahun berikutnya menjadi 23 sapi. Berapa kambing gitu lupa. Lalu tahun lalu itu juga hampir 100 hewan kurban saya sebar, dan tahun ini hampir 404 hewan kurban. Yang harapan saya tahun depan bisa 1000 hewan kurban. Itu konsepnya sederhana sih, kalau secara matematis nggak dapat. Tapi semakin banyak kita bersedekah, apalagi ini benar-benar hari yang spesial ya. Dagingnya itu benar-benar banyak keutamaannya untuk kurban. Karena kalau ini saya lakukan di hari biasa, maka itu menjadi kurban biasa, daging biasa. Jadi itu sebenarnya tujuan saya yang paling penting. Cuman kalau masalah niat dan sebagainya itu kembali ke saya. Intinya semua yang didapatkan berawal dari sedekah berarti. Sedekah bukan karena dari hebatnya saya. Itu juga nggak, maksudnya itu nggak terlalu memperhitungkan, hanya penting kita sedekah untuk orang. Iya, bahkan saya nggak tahu kan uang saya berapa yang keluar itu sengaja. Nggak mau saya hitung juga. Oh iya. Iya. Nggak takut miskin, Bang. Saya nggak takut miskin karena memang saya nggak pernah kaya. Iya kan di podcast Om Deddy saya udah jabarkan banyak fakta-fakta yang orang nggak tahu tentang Putra Siregar. Taunya sultan gitu. Padahal faktanya saya memang ya merakyat, memang kayak gini. Dan kebahagiaan itu bukan dari banyaknya harta yang saya kumpul atau bukan dari banyaknya kekayaan. Tapi menurut saya bahagia itu ketika saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu definisi saya. Bang, dikit bang, yang belum lama ini berita tentang kabar abang Yang di Batam itu, Bang. Boleh. Yang mana? Di Batam yang mana? Semuanya aku jawab sini. Kalau kemarin kan wartawan banyak banget yang hubungi. Kalau saya jelasin satu persatu, wah itu psikologi saya terganggu. Kayaknya ini ada pembunuhan karakter kan menurut saya. Karena waktu itu booming, itu hampir seluruh teman saya di seluruh Indonesia, kamu kenapa? Kamu sehat? Kamu nggak kenapa-napa kan? Mereka sangat khawatir. Tapi kalau saya jelasin satu persatu, itu bisa buat saya depresi. Bahkan itu bisa buat saya gila loh. Kayak gitu. Kalau harus jelasin satu persatu. Akhirnya awalnya saya calling down, saya nggak mau memberikan klarifikasi, nggak mau memberikan statement apapun. Ternyata makin liar banget gitu. Ternyata kita sekarang udah di dunia yang berbeda,
Ya, jadi memang media ini sangat penting ke depannya untuk bagaimana Indonesia ini bisa maju atau enggak. Bagaimana kita menyelamatkan generasi, bagaimana ke depan Indonesia ini menjadi negara yang ekonominya selamat. Ini penting banget peran-peran dari media. Penting banget. Makanya kalau bisa media punya jiwa nasionalis yang tinggi menurut saya. Oke Bang, saya jelasin soal kronologi awalnya tuh seperti apa sih? Ini kan kalau nggak salah isu lama ya Bang, masalah lama. Iya. Terus kemudian ramai lagi nih sekarang nih. Ah. Kemarin terus kabarnya kayak Bang Putra katanya diamankan sama Ah. petugas bea cukai. Benar. Gimana Bang ceritanya Bang? Nah, memang ini saya seperti ini sih nganggapnya. Ya, pertama saya tetap husnuzon. Saya anggap ketika saya mau mengatakan saya beriman, maka saya diuji. Sama seperti Nabi Ibrahim ketika kurban 1000 ekor. Lalu di situ Nabi Ibrahim mengatakan bahwa jika anak saya pun ada minta disembelih, saya akan sembelih. Akhirnya dikasih cobaan untuk menyembelih anaknya. Seperti dan gitu juga mungkin ini salah satu cobaan bagi saya, ya, dimana untuk meluruskan niat untuk melakukan ini semua. Itu awalnya saya shock tuh, jantung saya sampai copot tuh. Itu di podcast Om Deddy saya juga udah sampaikan ya. Mungkin yang belum nonton nanti teman-teman semuanya bisa nonton. Itu pada hari apa ya? Hari apa ya, Jat? Lupa ya harinya. Pokoknya 3 hari lalu. Itu tiba-tiba foto saya diposting tuh sama Kanwil Bea Cukai Jakarta bahwa seolah-olah saya baru ditangkap di 2020 dengan 190 unit barang ilegal gitu. Nah, lalu viral tuh kemana-mana ya. Jadi pada waktu itu malamnya kita coba klarifikasi sama pihak Bea Cukai, kok tiba-tiba ada foto kita kayak gitu ya, seperti itu. Besoknya baru kita bisa berhubungan dan akan diturunkan postingannya. Dan terbukti sekarang udah diturunkan karena memang di situ nggak diklarifikasi itu kejadiannya kapan dan sebagainya, hanya pelaporan yang sampai media-media pun akhirnya mengambil banyak keputusan sendiri-sendiri. Saya lihat sebelum cari tahu sendiri, akhirnya makin mencari tahu gitu. Setelah diturunkan, tapi ini udah menyebar nih, beritanya menyebar kan, udah kemana-mana. Lalu 2-3 hari saya calling down dulu, baru semalam saya memberikan klarifikasi. Begitu. Ya berarti itu foto lama berarti Bang, dan Abang nggak ada penahanan dari Bea Cukai berarti? Penahanan dari Bea Cukai nggak ada, sama sekali nggak ada, karena selama 3 tahun saya kooperatif. Ya kooperatif. Apabila di 2017 itu barang yang saya beli ya, di situ masih dibeli karena itu masih punya orang. Kan saya masih mulai merintis dari nol tuh. Ya itu diindikasi pabean atau cukainya belum dibayarkan. Kan saya tidak mungkin kan membeli handphone. Saya tanya ini pabeannya udah belum? Iya. Ini mana BPKB-nya? Nggak bisa, kalau handphone beda ini. Kalau tadi motor, mobil, kita pasti akan tanya mana BPKB-nya, mana ininya, seperti itu. Seperti itu sih. Merasa dirugikan nggak sih Bang sama Bea Cukai dengan postingan yang 3 hari lalu itu? Gimana? Merasa dirugikan sama Bea Cukai nggak sih? Merasa dirugikan pastinya Mas, karena ini seperti pembunuhan karakter Mas, sanksi sosialnya. Iya. Logikanya nih, pembunuh aja mukanya diblur, pembunuh loh, seperti itu. Atau kadang koruptor atau apa di inisial aja, biar kita nebak-nebak. Ini saya yang baru diindikasi, ya cukainya belum selesai, belum dibayarkan. Sekali lagi ini bukan penyelundupan ya, cukai, ya barang yang di toko saya ada orang mau jual dan mau saya beli, yang diduga pabeannya belum selesai, seperti itu. Tapi saya dibuat sanksi sosial seperti itu, dan kebetulan di 2018 terakhir kan saya memutuskan untuk menjadi influencer, menjadi public figure. Kalau digitu kan saya rasa pembunuhan karakter. Gitu. Tapi alasan dari status hukumnya kan tersangka nih Bang. Tersangka. Nah itu gimana kelanjutannya? Karena udah ada nyampe ke jari, berkas-berkasnya segala macam. Gimana Bang? Jadi Abang ditangkapnya di mana? Ditangkapnya dulu. Loh, aku kayak kenapa Bang? Serius? Seperti ya. Ditangkapnya nggak ditangkap. Aku kasih tau kronologinya ya. Jadi 2017. Soalnya ini kan lama nih. Jadi 2017 pertama kali aku nginjak Jakarta. Pertama kali, ya aku kan dulu masih jual second doang ya. Namanya nggak ada modal kan. Jual second di toko saya 2x2 meter tuh ada. Itu legend sih saya rasa. Rezekinya masya Allah, meskipun 2x3 meter. Nah di situ saya masih jualan secara konvensional banget ya, dimana ada uang
20 juta belanja, 100 juta belanja. Nah, kebetulan ketika saya ke kota Jakarta ini kan banyak tuh yang jualan-jualan handphone, ya teman-teman juga, karena saya dari dulu semuanya kan saya rangkul seperti itu. Lalu ada yang nawarkan bahwa dia punya produk, punya barang, itu malam-malam kalau nggak salah, malam Jumat jam 2 malam, ini ada nih lagi BU itu butuh uang, ya udah besok aja, saya bilang nggak bisa, kalau bisa malam ini ya katanya. Yaudah kalau gitu, saya kan nggak di lokasi, saya waktu itu masih di Batam, masih tinggal di Batam 2017, tapi sekarang udah pindah ke Jakarta. Jadi 2017 itu saya bilang ya udah kalau gitu antar aja ke toko. Jadi di situ pada waktu itu ada saudara saya namanya Lahata sama Leris di toko itu. Jam 2 malam tiba-tiba yang nganter barang udah bersama pihak bea cukai. Langsung gitu. Jadi ini bukan di bandara kejadiannya, bukan di pelabuhan, di toko saya yang kecil itu 2 kali 3 meter di Condet. Langsung barang yang tadinya mau saya lihat dulu baru dibayar, langsung disegel sama bea cukai. Katanya ini diindikasi barangnya belum selesai kepabeanannya. Kan saya nggak tahu tuh. Jadi dibawa tuh Lahata sama Liris, saudara saya, ke bea cukai. Hampir 3 hari, nggak tahu ceritanya. Pokoknya saya jadi dapat surat panggilan dari pihak saudara saya mengatakan saya selalu ditanya siapa yang memesan barang. Tentu saya di situ bener-bener polos lah. Yaudah saya datang ke bea cukai di 2017, datang, lalu akhirnya tahu masalahnya bahwa barang-barang itu belum selesai kepabeanannya dan sebagainya. Lalu saya untuk melengkapi berkas itu sampai lebih dari 10 kali mundar-mandir secara kooperatif selama 3 tahun. Lalu akhirnya saya memutus. Pertama saya diduga TPPU, tapi saya serahkan rekening saya serahkan aset saya, itu boleh dicek. Saya nggak pernah ada transaksi lalu lalang uang keluar negeri ataupun apa dan sebagainya, kayak gitu. Memang saya ini pedagang yang mulai dari nol, dapat uang saya keluarkan untuk beli barang, dapat uang keluarkan beli barang, seperti itu. Karena saya ngutang kan, bayar barangnya dulu, nanti tempo ada uangnya, ada terkumpul uangnya, saya serahin. Nah, setelah itu akhirnya saya memutuskan apabila ada kerugian pabean, karena saya nggak pernah kan niat merugikan negara ataupun niat melanggar hukum seperti itu. Saya lalu menitipkan uang saya sebesar 500 juta. Waktu itu bukti itikat baik saya juga kooperatif bahwa saya ingin ya kalau memang misalnya barang yang diduga itu belum selesai pabeannya, maka saya akan membayar pabean.